Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad Sahbihi barik wasallam asma'in. Gini yang pertama jenengan harus matur nuwun sama Dr. Bunyai Aina. Berkatnya beliau punya watak memaksakan itu akhirnya terus kalau cerita sedikit tentang beliau cerita wudhu. Wudhu itu begini, nanti di akhirat itu malaikat itu tidak secanggih Allah, malaikat itu pinter-pinter banget, tentu pinter Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti itu kata Nabi, sabda Nabi itu kalau orang wudhunya sempurna, basuh wajah sempurna, tangan, kepala sempurna, itu nanti sinarnya itu terang benderang. Sehingga identifikasi kalau ini ashabil yamin, kanan ya kanan, kalau kiri ya kiri. Jadi yang gelap gulita itu kiri, yang terang benderang itu kanan. Kalau wudhu jenengan nggak bener itu jenisnya yang kelap-kelip. Nah ini bisa kegaruk kemana-mana. Karena mau dikanankan sinarnya nggak cukup, mau dikirikan nyatanya ada sinar. Yaitu terus kata Allah ini yang jenis ini menjadi ashabul a'raf karena pas digaruk sama malaikat identitasnya tidak jelas. Maka kata Nabi, inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin. Umatku nanti dipanggil Allah itu dalam keadaan wajahnya bersinar, tangan kakinya bersinar. Terus Nabi ngendikan min asaril wudhu. Semua itu efek dari wudhu. Kalau wudhunya sempurna, sinarnya itu sempurna. Nah, maka tadi Neng Aina cerita panjang lebar tentang wudhu. Jadi begini ya, wudhu itu meskipun sah dalam madhab Syafi'i ya. Dalam madhab Syafi'i itu kalau ngusap kepala itu sedikit pun itu apa? Sah. Tapi kalau dalam madhab Hanafi itu minimal itu sak bon-bonan, seperempat caranya. Ini itu apa kalau orang Jawa? Bon-bonan. Tapi yang musalsal, tapi bukan syarat sah ya, ini ideal ya. Yang musalsal sampai Rasulullah itu terutama bagi cowok kayak Gus Sofa ini begini. Nabi memasukkan, coba pegang ini. Ini enggak ini dipegangin mic-nya. Ya Nabi memasukkan ini dua jempol ke sini, terus ini ditemukan di sini, terus begini. Musalsal nih. Musalsal ya, ini begini, terus ini ditempukkan gini, terus begini sampai. Sehingga semua kepala kita ini kena asaril wudhu, kena wudhu. Karena di antara identifikasi orang baik, ya itu ada istilah yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'aymanihim. Nanti di akhirat itu para malaikat tuh melihat ini wajahnya bersinar apa enggak. Sekali bersinar langsung dikategorikan partai kanan. Kalau yang tidak bersinar partai apa? Kiri. Berarti partai terlarang. Terus kemudian disekat. Faduriba bainahum bisuril lahu bab, disekat. Nah, sekat ini nanti yang menjadi pagar Iqbal ya, menjadi apa? Pagar. Yang temangsang karena kelip-kelip itu disebut ashabil a'raf. Ashabil a'raf itu orang kalau dimasukkan surga kuotanya enggak cukup, dimasukkan neraka pernah ke majelisnya Ning Aina kan enggak pantas. Kalau diumumkan gini kan enggak pas. Para ibu-ibu yang ikut ngaji Ning Aina di Arisalah, silahkan masuk neraka kan nggak pas ya. Makanya penting, bikin paradok itu penting supaya kita tidak sah masuk apa? Neraka. Makanya ada pengarang Burdah itu terkenal sekali. Pernah dengar tuh kitab apa? Burdah. Itu yang ngarang namanya Muhammad bin Said Al-Busiri. Namanya itu Muhammad. Bener-bener Muhammad namanya ini. Beliau dalam doanya itu lucu, ya Allah, nama saya ini Muhammad. Sehingga kalau nanti engkau manggil, wahai Muhammad masuklah ke neraka, itu paradok. Engkau adalah zat yang enggak pantas bersikap apa? Paradok. Wahai Muhammad masuklah ke, itu paradok apa pas? Paradok. Makanya terus disunatkan punya nama yang baik, supaya nanti misalnya, nah sehingga kalau nama kita kadung misalnya nama biasa atau nama Jawa enggak apa-apa. Tapi nanti punya nama baru ikut majelis apa? Taklim atau majelis ar-risalah. Jadi wudhu itu penting sekali. Karena itu identifikasi. Jadi di surga neraka itu definisinya Allah itu
yaumatab yaddu wujuh, di hari ada wajah-wajah bersinar, watas wadu wujuh, ada wajah-wajah yang gelap. Itu yang menjadi alasan Allah mana yang perlu masuk surga, mana yang perlu masuk neraka. Nah, tentang tauhid supaya sampai tidak terjebak ateis atau komunis. Saya pernah ngaji sama orang-orang Pertamina di pondoknya Gus Zofur Maimun, yang isi beliau sama saya. Ada orang tanya, Gus, andaikan ada orang ateis atau komunis atau non, dia sosialnya bagus tapi nggak iman sama Allah, dia suka bersedekah, berderma, masa ia menjadi ahli neraka? Kayaknya kok kasihan ya. Padahal kata kitab akidah, orang yang kafir termasuk neraka meskipun dia baik secara apa? Sosial. Terus saya punya analogi. Analogi itu kias. Misalnya saya punya rumah, ini rumah saya, ada kulkas isinya buah lengkap, ada makanan, rampatan, ada semua. Terus ini Gus Iqbal atau Gus Sofa ini masuk, terus ibu-ibu dibagi, ini silahkan makan, silahkan makan. Kira-kira orang itu nganggap Gus Sofa itu baik, nyun sewu, apa maling? Dari segi ngasihnya baik, tapi yang dikasihkan milik orang. Tidak ngakui jasanya yang punya. Ketika Anda baik tapi ateis, silahkan minum. Tapi kamu nggak pernah berpikir kalau itu minum itu ciptaannya Allah Subhanahu. Nah, silakan tempat rumahku. Memangnya bunyi gayanya bahaya kan? Gayanya Allah Subhanahu. Masuk toh? Artinya betapa fatalnya orang yang tidak ngakui Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang nggak ngakui eksistensi Allah, ternyata dia ngamal atau berderma dengan sesuatu yang tidak miliknya, tapi merasa miliknya. Itu buruk apa baik? Buruk. Nah, itu kenapa orang-orang yang tidak ngakui eksistensi Allah, apapun baiknya tetap kena sanksi. Itu ibarat Gus Sofa atau Gus Iqbal ini masuk rumah saya, isi kulkas disedekahkan, isi uang disedekahkan. Dari segi sedekahnya baik, tapi ditangkap tuh sama bubuluan itu dianggap pidana ya. Itu kira-kira diapresiasi apa ditangkap? Ditangkap apa diapresiasi? Ibu-ibu kalau numpang suami sedekah sama tetangga gak pamit suami, diapresiasi apa dimarahi? Itu pentingnya iman sama Allah Subhanahu. Kalau kita iman kan kita ngasih tetangga tidak sok berjasa karena kita yakin uang ini milik Allah Subhanahu. Makanya saya termasuk kiai baik itu. Kata orang banyak saya ini kan termasuk kiai pinter. Tapi kenapa saya tetap tawadhu? Karena saya tahu ilmu saya itu milik Allah Subhanahu. Sehingga saya tidak perlu nuntut dengan hormat saya, ngisot, nggak perlu. Ya sudah begini, sudah bagus. Jadi dulu itu sahabat ditanya, ini cerita nyata. Ibu-ibu mulai dulu kan tukang demo. Ya nggak pernah bener lah mulai dulu, memang sudah gitu. Tapi tetap masuk surga karena nanti malaikatnya bisa didemo kalau nggak masuk surga. Ibu itu ngaji sama Nabi, itu ada yang jilbabnya miring, ada yang nggak pas, mungkin sebagian ada yang, pokoknya ada yang nggak pas. Mungkin nyuwun sewu ada yang sebagian, pokoknya nggak pas. Ya pas ngaji sama Rasulullah. Ya Nabi betul, Nabi Sayyidul Awalin wal Akhirin. Bareng Umar datang ke majelis, semuanya ibtadarnal hijab, semuanya menata apa? Hijabnya rapi gitu. Aku yakin ini adekan tidak ada nih, mungkin nggak setegang ini. Misalnya sama saya saja, mungkin ibu-ibu rileks, ini ngaji sama orang baik, jadi rileks. Ketika Umar datang itu langsung ibtad, semuanya nata apa? Jilbabnya. Umar malah tersinggung. Dasar perempuan-perempuan jelek, nggak punya akhlak sama Rasulullah. Sama Rasulullah pakai jilbab nggak bener, tapi sama saya malah bener. Jawabnya ibu-ibu, karena Rasulullah itu baik. Karena Rasulullah itu wa anta afaddu wa aghlad. Afaddu itu Anda itu orang yang sadis. Bisanya nyalahkan, biasanya marah. Kamu bisa tahu kan yang mirip Rasulullah itu siapa? Yang mirip Umar itu siapa? Jadi intinya itu Rasulullah itu ya punya majlis untuk perempuan. Bahkan itu punya akibat dan Nabi tetap melanjutkan. Makanya punya akibat itu sering ibu-ibu itu mulai dulu yang engkek ya banyak, yang caper ya banyak. Sehingga Aisyah itu cemburu. Dasar Nisaul Ansor. Iya caper dengan Kanjeng Nabi. Untung Nabi sudah enggak ada. Kalau masih kasihan tuh kiai-kiai enggak payu jadi kiai gitu. Ya Nabi kan ganteng, sopan. Sehingga terus Aisyah cemburu, Sayyidah Aisyah cemburu, terus Nabi malah muji.
Sebaik-baiknya perempuan atau perempuan Ansor tidak malu tanya urusan apa? Agama. Tapi Aisyah tetap melihat itu sensitif ya, cemburu. Karena kadang tanyanya perempuan Ansor itu sampai urusan privat, urusan khas perempuan. Tentang menyelesaikan haid itu gimana, mandi dari haid gimana. Saat itu kan belum ada syariat, belum ada pondok, belum ada majelis taklim. Jadi memang yang menerangkan harus Nabi sendiri. Jadi semuanya itu ada resiko. Kalau perempuan nggak diajarin nanti nggak tahu cara bebersih, cara sesuci. Kalau diajarin istrinya cemburu. Jadi kayak itu repot. Ya terus makanya terus banyak yang kayak saya terus nganggep lucu saja. Kalau nggak dianggap serius tuh repot. Ya jadi Umar ya tak teruskan lagi. Sampai tahu kan sekarang siapa yang Umar? Umar marah. Ya aduwati anfusina, wahai perempuan yang nakal-nakal. Harusnya Rasulullah ahakku ayyahabna. Rasulullah itu lebih berhak kamu takut, kamu wibawa, kamu hormati. Kenapa sama saya terus? Ya karena Rasulullah itu lebih baik. Anda ini kasar. Semenjak itu, ya makanya terus orang hubungan dengan Allah juga sama. Kamu punya utang orang 1 juta atau 10 juta, nggak bisa nyaur itu nggak berani ketemu. Tapi kamu sering melanggar perintahnya Allah, itu kita istighfar ya nyaman. Dengan segala kesalahan kita mengadu ke Allah ya nopo nyaman. Sehingga Allah ini nyata sebagai Rahman Rahim itu nyata. Coba ya, Anda pakai motor teman kamu gadekan, itu nggak berani ketemu. Tapi kita pakai sarannya Allah, mulai oksigen, langit, bumi, semuanya kita pakai. Padahal kita sering salah, mungkin sholat kita tidak benar. Tapi istighfar tetap nyaman, nyebut asma Allah ya tetap nyaman. Saking baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tetap bikin nyaman orang-orang yang meskipun sedang tidak dekat. Makanya ada sebuah hadits qudsi ngendikan, wahai Daud, Daud ini nabinya Allah. Saya dengan orang yang lari dari saya itu aswaku, sangat-sangat sayang. Nah di Indonesia kebetulan Torekoh itu bersanad sama hadis-hadis seperti ini. Sehingga nggak ada kita adat kiai ngecap orang yang enak. Ngecap itu mensetik masih. Mungkin sebagian kita orang Indonesia masih banyak yang judi online, mungkin sebanyak yang kecanduan narkoba. Sebagian kita mungkin masih korupsi, sebagian kita masih nggak benar. Tapi karena agama ini bukan mengadili atau terus membasmi, tapi agama ini membenahi. Kalau ada jalan rusak itu dibenahin apa terus nggak dijadikan jalan? Tetap jalan tapi dibenahin. Kalau rumah ada tikus itu rumahnya dibakar apa tikusnya yang disuruh mirip? Gara-gara sanat-sanat seperti itu, sehingga alhamdulillah masyarakat enak kerennya kayak gini tuh peduli. Takut umatnya Nabi itu wudunya salah, sholatnya salah, zakatnya salah. Tidak kok malah ngadili dasar bego, dasar goblok. Enggak, dibina. Sehingga jenengan harus bersyukur dengan metode seperti ini. Meskipun yang ngeri-ngeri sedap. Saya enggak bayangkan. Andai kan saya ini kan sudah kiai tok. Itu kalau kesini itu ya gimana gitu. Lo tanyain anak-anaknya, tadi nyogoi kopi saya itu belum loh. Saya datang belum sampai 10, belum sampai 5 menit, belum ada kopi. Mbok ngaji Gus yo. Nggih. Orang nggih itu bisa saking baiknya atau saking takutnya. Kayaknya yang kedua. Nah, jadi kanda nih. Di sini aja masih diteruskan. Gimana kalau nggak ditodong? Oh. Pakai mic, ngamuknya pakai mic biar dengar. Saya itu dekat sekali sama Mbak Ma'ruf, suaminya Ning Aina itu beda betul. Mbak Ma'ruf itu anteng ngaji. Kalau sama saya itu diskusi apa? Ikhya. Lu tanya ini anak-anaknya. Diskusi kitab Ikhya itu. Kalau sama Ning Aina diajari tukaran. Gus harus ada RMI perempuan. Tadi saya ketemu ketua RMI. Oh yang gugat terus. Dan saya senang. Memang perempuan itu baiknya gugat. Ini ada cerita. Ini cerita sanad mutasil. Saya berkali-kali cerita. Belum ada hukum Allah dirubah kecuali karena pemberontakan kaum perempuan. Jadi di juz 28 itu ada surat namanya surat Mujadilah. Ada yang baca surat Mujadalah. Jadi ada perempuan cantik namanya itu Khawlah. Orang Arab itu kan hiper karena makannya daging tidak ote-ote jadi hiper. Kalau kiai Jawa itu kan makannya ote-ote tempe terus
utang jatuh tempo, jadi sudah error lah sudah. Masalah syahwatnya itu sudah error. Sudah tempe, terong, utangnya jatuh apa? Tempo. Kalau orang Arab itu kan makannya daging, orangnya punya uang. Ya mungkin karena lama nggak hubungan suami istri, istrinya itu cantik. Ngerti istrinya itu suci, sudah haid suci. Pas masih sholat tuh diajak hubungan suami istri kan nggak mau. Setelah wiridan ya nggak mau. Terus dia marah, didihar, belum dicerai. Didihar itu ada satu bahasa yang setingkat talak. Ya semuanya gitu lah, ada satu bahasa setingkat talak. Terus dia apa itu merasa gimana kok sampai gini kayak sudah dia agak kecewa dengan perilakunya sendiri. Matur Rasulullah, ya Rasulullah saya ini tadi begini-begini. Nabi menjawab, oh yang kamu katakan itu biman zilati tolak. Yang kamu katakan itu semakna dengan tolak. Berarti istri kamu tidak halal bagi kamu. Ya lelaki yang mantuk-mantuk. Meskipun dia itu ya iman istrinya cantik kok hilang. Waduh, gara-gara kata itu terus kehilangan apa? Istri. Dia kayak gimana gitu. Kehilangan istri cantik itu kan berat. Kehilangan istri jelek aja berat apalagi. Kadang ada yang jelek rezeki gitu. Ya. Punya suami ganteng juga, Deni itu. Ganteng punya uang, neng nak kere gak pati meten. Karena kalau ganteng kere itu terus error ya, nggak menarik ya. Semua ngowo kayak orang itu. Walhasil terus ya sudah hukumnya itu cerai. Si suami ini langsung nurut sama Nabi, kehilangan istri, pulang. Kata istrinya gimana kata Nabi? Dihukumi cerai. Wow, dilabrak Nabi ini perempuan ini. Dilabrak. Ya Rasulullah ini hukum apa? Enggak benar hukum yang kamu katakan tuh enggak benar. Ini hukum apa? Apa-apaan ya? Kalau saya dicerai ketika masih cantik enggak apa-apa. Lelaki itu sudah menghabiskan muda saya, cantik saya. Ketika cantik saya, muda saya hilang terus kamu hukumi cerai. Kalau dulu enggak apa-apa, sekarang saya ini sudah tua. Saya ini punya anak banyak, kalau dirawat dia mesti terlantar, katut babon lain katanya. Kalau dirawat saya perempuan nggak bisa cari apa? Nafkah. Kalau bikin hukum yang benar. Nabi bilang sementara hukumnya hanya gitu, memang hanya gitu sementara. Beliau itu perempuan tadi saking kacaunya bilang gini neng enak sama Rasulullah, ya nanti engkau saya laporkan Tuhan bahwa Anda ini tidak serius. Karena kau jadi Nabi hukumnya harus dievaluasi. Nah gak perempuan nggak bisa. Dia pulang, tapi perempuan ini religius. Dia sujud, berdoa, ya Allah, kasih tahu Nabi engkau, bahwa kalau bikin hukum jangan begitu. Itu malaikat datang ke Rasulullah. Mat, turuti ya, repot musuh wedok. Saya tuh berkali-kali loh, ketemu ireng ditodong Gus siapa, suruh ngaji. Saya biasa bilang enggak ya. Jadi kalau ras terkuat di dunia yang ngomong aja. Itu bisa masalah besar. Jadi itu Rasulullah Nabi dikomplain. Makanya cerita itu sebagian itu nggak benar. Katanya ada kiai cerita. Nanti bidadari di surga tuh cantik-cantik. Sudah cantik nggak bawel. Sudah cantik nggak bawel terus nggak minta uang belanja, uang salam, pokoknya baik. Terus ada santri bilang, Pak Yai, Ibu Nyai di belakang baru datang. Tapi paling cantik yang dari dunia. Kok bisa hanya ada tambahan itu kan? Saking takutnya. Akhirnya hukum dihar itu tidak sama dengan tolak. Makanya ada surat ini Sofa tahu Iqbal. Qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawji. Allah itu mendengar perempuan yang bantah kamu, tujadiluka itu bantah, komplain. Kayak apa perempuan? Hukumnya Allah aja dilawan. Kondang lah, prestasinya itu hebat. Itu bagus. Ya tadi khaulah tadi. Dan penerusnya maksudnya. Khaulah dan apa? Dan penerus. Tapi itu menjadi berkah. Andaikan tadi perempuan tadi tidak komplain, mungkin tidak ada hukum seperti itu. Jadi makanya komplain itu penting kalau sudah muqaddar. Jangan pernah dengar kan sholat itu pertama 50 apa 50. Itu berkahnya Nabi Musa yang tukang komplain. Kalau tidak ada komplain bisa 50. Jadi berkah komplainnya Nabi Musa itu kayak Neng Aina, dia kan tidak model gini. Mungkin saya tidak ngaji sama teman. Misalnya loh, beliau berakhlak karimah kayak orang Jogja. Apunten Gus, nak menawi kerso, ngaos, nak boten nggih, boten dadi penggalih, nderek ngaos.
Wah, aku mesti milih enggak, yakin milih enggak. Kira-kira lah, andai kan yang enak kayak orang Jogja sesopan itu, saya ngaji apa enggak? Oh, enggak, pasti enggak. Itu butuh teror itu, butuh teror itu. Saya itu berkali-kali di Sidogiri, di pondok-pondok itu kan masih keluarga itu. Mesti ya, monggo Gus nak ngaji, aku mau sesuk ya sesuk gak apa-apa engko. Nah, kali ini enggak. 5 menit. Jadi ya, tadi saya baru asik cerita-cerita sama Mbak Anwar. Beliau delok jam, wis wayahe ngaji. Wah. Jadi sowan Mbak Anwar ya dijami. Mbak Anwar loh, abahnya sendiri. Di tengah-tengah asik cerita ya hebat-hebat, Masya Allah. Semoga nanti Mungkar Nakir juga takut tanya. Repot musoning aina wis kono ning arep. Jadi Allah itu memang zat yang luar biasa. Sesuatu itu kalau didesain sesuai awalnya itu mesti bagus. Meskipun kita kadang tidak cocok. Misalnya perempuan itu komplain, itu ya memang Allah desain gitu. Mungkin baiknya komplain. Saya itu sering dilapori santri-santri yang awal nikah. Gus, istri saya itu sering minta uang saya, padahal saya ini orang miskin, gimana ini? Tak jawab, ya sudah minta lelaki lain. Wah jangan itu. Langsung berarti itu, ya memang senangnya perempuan mau minta uang siapa kalau nggak sama itu. Ada yang cerita lagi, Gus, istri saya sering marah sama saya, gini. Ya sudah, biar marah sama tetangga. Jangan, Gus, nanti malah gimana? Artinya apa? Ya sudah, desainnya perempuan itu minta sama suaminya, marah, itu desain yang apa? Bagus. Maka para lelaki harus nikmati itu, harus mulai nikmati itu. Nikmati radio bobrok ini. Tidak harus. Karena kalau nggak dinikmati bisa stroke gitu. Ya karena Nabi itu orang paling pintar di dunia itu kan Nabi Muhammad. Itu nggak ada rumusnya ngadepi perempuan. Nabi pernah ngendikan, ini terakhir ya. Nanti ada tanya siapa, tak turuti semua. Ada Nabi itu ditanya, gimana Nabi menghadapi perempuan? Perempuan itu dikhuliqat min dilain awas, dari iga yang apa? Bengkok. Kalau kamu paksakan lurus, maka patah. Kalau kamu biarkan tetap apa? Bengkok. Nabi saja tidak punya rumus, apalagi kita. Sahabat ditanya, terus piye? Ya tidak piye, sudah gitu itu sudah. Diluruskan apa? Patah, dibiarkan bengkok. Terus Gus. Ya sudah begini. Kayaknya orang paling cerdas di dunia tidak punya rumus kalau tentang apa? Perempuan. Hebat dia perempuan Gus. Hebat. Ya saya itu berharap begini itu nanti kalau sudah ketemu Allah nanti di akhirat itu wis cobamu wis kenal ning aina wis coba. Insya Allah berkait dicoba ini min ahli apa? Jannah. Saya nggak bisa bayangkan pengujinya disertasi beliau dok, pengujinya itu nggak bisa bayangkan. Takutnya kayak apa? Berani nih nanya-nanya itu. Jadinya pinter jenengan. Mau ada nih. Akhirnya lulus ya. Betul diprotes mungkin. Ya, monggo ada pertanyaan 3 saja. Poin ini niati silaturahim, nggih, hormat. Nggih. Ayo urusi, Iqbal, urusi. PCA, Bang PCA. Apa? PCA. Oh, nggih, monggo. Waalaikumsalam, nggih. Nggih berdiri mawon, berdiri tegak mawon nggih. Dalam itu kan keluarga besar Nasrani. Nggih. Terus saya sampun alhamdulillah sampun mualaf. Nggih. Namanya siapa? Dalam Lilis biaya. Panggilannya apa aja panggilannya? Lilis ya. Iya. Dalam engkang dalam tanyaan itu apakah nama baptisan yang dibawa mulai kecil kalau sudah mualaf itu harus ganti apa tidak? Oh ya. Terus kebetulan almarhum Bapak Allah masih nasib. Nggih. Nggih sampun. Terus datang seharian itu kan nggih salib itu. Nggih. Nggih ngaten Gus. Nggih. Terus terakhir dalam itu sampun mboten kagungan sederek. Ibu bapak sederek mboten wonten. Dalam sak menika
Ngopeni paling ingkang gangguan jiwa. Nggih, nggih. Paling itu mboten krono. Nggih. Kadang sok ngamuk terus. Nggih. Kalau yang pun dalam ngantos ajri. Nggih. Umpami dalam pas saat ngamuk niku dalam model datang Satpol PP napa dinas sosial. Nggih. Napa dalam salah. Nggih, nggih, nggih. Pak napa mboten. Nggih, nggih. Nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih. Dalam niku kan rumiyin ngasal datang perbankan. Nggih, nggih. Ini kok ada sundiku. Nggih, nggih. Kata yang Pak Mangko sampun pensiun. Nggih. Ada kan perbankan dibutuhkan oleh Nggih, masyarakat. nggih, nggih. Kadang kan riba, Nggih, nggih, nggih. memang dibutuhkan oleh Nggih, nggih. masyarakat. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya satu-satu aja biar fokus ya. Ya ini yang lain meskipun tidak tanya ikut dengerin ya karena ini ilmu. Terus yang jelas itu Bu Lilis harus syukur ya. Syukur dikasih hidayat Allah Subhanahu wa taala. Berkahnya syukur ini bisa mengabaikan hal-hal kecil yang mungkin masih mengganggu. Ya saya ulang lagi, berkahnya syukur ini bisa mengabaikan hal-hal kecil yang apa? Mengganggu. Misalnya Anda itu buka puasa dengan nasi kualitas beras paling rendah. Minum teh ya kualitas paling rendah, minum kopi. Tapi karena sangat lapar, sangat haus, itu seneng sekali. Ya sama mungkin orang-orang yang dulu pernah tidak Islam, itu kan ibarat kalau terus, itu kan nyuwun sewu menurut keyakinan Islam kan bahaya sekali. Sekedar selamat meskipun adnas salamah dengan standar paling apa? Minimal, paling rendah, tetap itu luar biasa. Jangan sampai setelah kita Islam masih ngeluh, sayang bapak saya belum Islam, mbak saya belum Islam. Karena ini hanya mengganggu apa? Syukur. Ya itu hanya mengganggu apa? Itu kan ibarat kita buka puasa, sayang nasinya hanya nasi kelas rendah. Sayang hanya pakai tempe, tidak daging. Kalau gitu kan mengganggu apa? Syukur. Jadi itu satu. Kedua soal nama. Nama itu dulu meskipun lewat baptisan itu tidak ada pengaruhnya, tidak punya akibat di status keislaman. Jadi nggak perlu diganti, boleh. Nggak perlu dibuang, nggak perlu diganti. Terus soal perbankan itu masyhur itu di fatwa NU. Sesuatu yang remang-remang, misalnya tadi, ada orang punya utang 1 juta, disuruh nyaur 1.100.000, tentu seperti ini sepakat itu riba. Tapi kalau sistem itu beda dengan personal, sistem itu beda dengan personal. Memang kita tidak boleh bilang langsung halal, karena bisa saja lebih dekat ke definisi apa riba. Tapi ya jangan langsung bilang haram, jangan-jangan tadi seperti kata beliau, memang itu kebutuhan. Kebutuhan gini, sekarang investor itu bisa nggak utang tanggane 1 miliar untuk investasi? Tidak bisa, kan yang menyediakan itu kan pasti bisa. Utang tonggo kan paling weteng lorong, untuk obat, utang modal itu kan. Nah, tidak apa-apa, hukum nggak jelas itu nggak apa-apa. Kalau nggak harus nggak jelas ya sebaiknya nggak jelas. Makanya di Nabi itu ngendikan halal ya jelas, haram ya jelas. Tapi selalu ada antara halal dan haram. Itu jadi kalau yang makanya dulu Mbah Maimun itu sering bilang, tapi tidak ngeritik ya, Bu Lilis sering bilang, usahakan sama-sama urusan dengan bank itu bank pemerintah atau bank negara. Karena itu kalau misalnya ini salah dan memang misalnya benar-benar riba, sakeliru-keliru negara itu untuk pakai sarana umum. Bayangkan keliru sekalipun, bayangkan keliru, apalagi kalau tidak keliru. Tapi saya ulang lagi, bukan berarti terus menafikan yang swasta, bukan. Tapi ini cerita kalau ada pilihan. Misalnya gini, haji lewat negara sama swasta, sak keliru-keliru negara karena negara. Misalnya gini contoh gampang. Kemenak atau haji atau di lembaga-lembaga sosial negara, Kemensos atau BUMN, tentu salah itu banyak sebagai manusia. Di sekeliru-kelirunya negara, ada PLN, ada jalan, ada jembatan.
Yang kembali ke rakyat itu jumlahnya tetap apa? Besar. Misalnya Kemenak ya pasti ada salahnya namanya manusia. Tapi ada kantor KUA, ada sarana prasarana, ada penyuluhan, ada gedung apa? Haji di mana-mana ada. Sehingga swasta ya baik menopang pemerintah, tapi kalau sama-sama milik itu yang mendekati darurat Bu Lilis memang sistem apa? Negara. Artinya sesuatu yang dengan tanda kutip awalnya nggak boleh untuk menjadi boleh kan nunggu status darurat. Dan yang sering darurat adalah keputusan apa? Pemerintah. Misalnya menetapkan Syawal. Secara ilmiah orang Indonesia tuh banyak yang mandiri bisa falak, banyak. Tapi kan subjektivitasnya tinggi. Makanya kemarin yang Kemis saja ada, bukan sekedar yang Jumat, yang Kemis saja ada. Ya kan? Nah, ikut pemerintah itu menjadi lebih baik, tapi tidak harus juga di bab Syawal. Pemerintah sendiri kan membolehkan beda. Pemerintah sendiri membolehkan apa? Beda. Ya jadi boleh kalau masalah perbankan itu sudah didiskusikan, tentu ada kadar lebih yang pengganti administrasi sebagai pekerja. Ada lebih yang karena memang mendekati definisi riba, itu kan kita tidak pernah tahu. Lebih itu kan ada lebih yang karena memang terus nilai uang. Kan macam-macam. Nah, menurut saya, hal yang kita tidak harus tahu persis, nggak apa-apa kita bilang, karena Nabi ketika apa ada halal jelas, ya ada haram jelas, tapi di tengah-tengah itu tidak jelas. Kayak jenengan jadi istri itu tanya sama suami kamu, istri baik apa enggak? Mesti suami kamu kalau pas tidak ada kamu bilang jelek. Pas ada kamu bilang apa? Yang benar itu menurut saya itu tidak baik ya tidak jelek. Kalau dibilang jelek, nyatanya anaknya banyak, berarti kan rukun. Ya kan baik kan, bisa kumpul anaknya banyak. Dibilang baik, ternyata suami kamu tambah hari, tambah elek, tambah trauma, tambah dan dekati musibah lah. Jadi sesuatu itu yang tidak jelas itu nggak apa-apa kita bilang nggak halal haram, jangan bilang wah berarti ini nggak tegas. Nggak bisa seperti itu. Ada hal-hal yang memang nggak perlu kita. Misalnya ibu-ibu gini secara fikih, di mana hukumnya ibu-ibu muslimat yang masih cantik datang ke pengajian. Sama lihat di kitab-kitab fikih itu diharamkan selagi mungkin bisa tanya sama suaminya atau kiai setempat yang nggak perlu keluar ke arisalah. Tapi misalnya itu dipraktekkan, mana ada? Wong itu ngaji mbek tanggane ora seneng, mergo ora iso keluyuran. Aku yakin, enggak sama jawab ya. Ngaji di sini sama datang ke Rembang seneng mana? Seneng ke Rembang karena keluyuran. Ternyata apa? Wisata religi itu ada wali orang Tuban, kan ada walinya Sunan Bonang. Tapi ya seneng saja kalau ziarah ke Syarif Hidayatullah, kan ada keluyurannya. Kalau dia seneng wali kan cukup wali tetangganya kan bisa. Tapi kurang asik. Tapi yang Cirebon nanti ke Tuban. Jadi untuk bertanya hal-hal kecil sebenarnya bisa, kiai tonggone sampean bisa. Tapi kan nggak keren orang yang pondok internasional Arisalah. Jadi ya itu manusia, apa itu nama? Penjelasannya itu baik apa enggak? Ya sudah, enggak usah dijelaskan. Nggih ngoten Bu Lilis nggih. Ya semoga. Iya. Apa dimakan ini? Itu silakan foto. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula buka rumah santri Mondo. Nggih, Mondo itu mana nih? Takbir Nggih. Pusdaan. Oh, nggih. Dumateng Umi Ana ning Villa ning Pia nggih salam takbir. Nggih. Kula nyuwun pangapunten tasik. Go sofa saking ngambek. Ah, engko mutung. Bapak Yasin kemarin mboten saged rawuh, punten ingkang kakak. Nggih. Ingkang kula pertanyakan niki tentang wudu, Gus. Nggih. Syarat sahnya sholat itu kan wudu. Wudu itu ada 4 rukun sampai tertib. Nggih. Nah, sedang orang Islam itu mau sholat itu harus wudu dulu. Dan kita itu untuk melihat sahnya wudu kita, sahnya sholat kita, untuk melihat cahaya aura wajah. Nggih. Kalau manusia itu ada yang putih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih. Ada lagi yang dari skincare. Nggih. Yang saya tanyakan, bagaimana untuk melihat wajah yang bersinar dari air wudu dan sholat kita diterima. Sampun harus suruh bersama
begitu ya. Oh enggak. Nah ini begini ya, ini kan kita diajarin untuk jadi juri. Pertanyaannya harusnya kok untuk kita tahu gimana, harusnya enggak untuk menjadi sah kok malah juri. Berarti saya harus jurin ini wajah wudhu apa wudhu seh? Wajah skincare. Ini yang wajahnya padang karena punya uang apa karena wudhunya benar? Ini kan pertanyaannya katanya, jadi begini ya, ibadah itu satu memang harus ada aturan fikih ya. Wudhu sah punya akibat sholatnya sah. Sholat sah itu bergantung wudhunya sah. Oke itu begitu. Tapi yang perlu dicatat, syariat ini itu ada standar minimal, namanya adnal kamal, standar minimal. Standar minimal itu bisa diberikan orang-orang yang mungkin takdirnya jauh dari ulama, lahir dari keluarga abangan, bahkan mungkin mbah-mbahnya nyuwun sewu masih ikut partai terlarang dulu, misalnya PKI atau komunis. Sehingga di Fathul Mu'in itu sering ada kesalahan-kesalahan yang kata beliau ma'fu karena dia nasya'a baidan minal ulama, dia di komunitas yang jauh dari apa? Jauh itu tidak harus fisik atau jarak fisik, bukan. Mungkin dia tetangga Lirboyo, tapi dari keluarga yang kebetulan mbahnya, bapaknya enggak sholat, atau bapaknya dulu terafiliasi partai apa. Yang namanya komunitas, saya tadi cerita di depan Mbak Anwar sampai dokter tahu itu dulu itu ketika Musodek ngaku nabi, saya ini termasuk peneliti, itu yang percaya banyak. Ternyata ketika saya tanya, kenapa kamu percaya Musodek nabi? Jawabnya apa lucu? Memangnya kalau dia nabi masalahnya apa? Tak tanya, kamu tahu nabi itu apa? Enggak tahu. Ketika tak jelasin, nabi itu orang yang mulai kecil tuh baik, gak pernah maksiat. Oh kalau gitu ya enggak, Musodek enggak nabi. Sama, orang-orang yang lahir dari keluarga abangan, keluarga itu janggal. Gunanya apa sih sholat? Gunanya saja malah janggal. Keramik kok diambungi, malah janggal. Nah yang jenis ini kok awal ngaji neng Aina atau awal ngaji siapapun, kayaknya nggak boleh terlalu keras karena apa? Piro-piro gelem apa? Gelem ngaji karena dari posisi seperti itu mungkin malah awalnya tuh mencibir orang apa? Orang sholat. Jadi memang itu seninya beragama. Itu ibarat orang yang sudah di kubangan lumpur. Selamat saja sudah bagus, dientas dari kubangan ke daratan sudah bagus. Jangan langsung pakai skincare tadi. Oh tapi ini sudah bagus selamat, tapi wajahnya masih belepotan lumpur. Ya piro-piro tidak di kubangan lumpur. Jadi semua itu ada ukurannya, jangan langsung ya instan terus semuanya standar apa? Ideal, tidak bisa seperti itu. Ya jadi kita biar terbiasa kajian akademik. Jadi zaman Nabi jadi Nabi itu kan sahabat yang mantan preman, mantan macam-macam. Makanya ayat Makkiyah itu neng Aina itu jarang ada aturan-aturan hukum fikih. Hanya ngendikan akidah yang ringan-ringan karena masyarakatnya belum apa? Siap. Ya contoh gampang gini, dulu itu orang kok gak nyabu itu gak bisa bayangkan. Wong sumpek kok gak nyabu itu gak bisa bayangkan. Uang gak punya. Sehingga haramnya khomer itu ya nunggu setelah ada kesadaran ilmiah, kesadaran Islam itu merusak apa. Dulu ya janggal wong. Makanya kalau cerita di Indonesia jenis toa apa itu sudah menyatu dulu. Akhirnya apa? Allah itu pernah menghitung. Jadi khomer itu paling unik. Khomer itu haramnya itu sampai 3 kali, 3 tahap, 3 fase. Pertama, haram yang dipertimbangkan. Lucu kan? Haram yang dipertimbangkan. Orang Arab itu kan suka perang. Perang itu kan nervous. Tapi kalau agak-agak fly kan kendel. Pernah satu komunitas itu orang soleh semua, enggak nyabu, musuhnya orang nyabu. Situ nekat kendel, yang soleh enggak kendel. Akhirnya caranya jawab Allah itu unik. Qul fihima ismun kabir wa manafi'ul linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ya khomer itu memang haram tapi ada unsur manfaat. Tapi ma'dorotnya bahayanya lebih banyak ketimbang manfaatnya. Sehingga orang-orang itu masih banyak yang nyabu. Terus kedua, diharamkan lagi karena ada sahabat gara-gara habis ngefly ngimami yang mestinya bilang la a'budu ma ta'budun, bilangnya a'budu ma ta'budun. Jadi artinya orang-orang kafir saya yang menyembah apa yang kamu sembah. Gara-gara nyabu muntalla lah.
Padahal ini prinsip. La abudu kan saya tidak menyembah Tuhan Anda. Gara-gara lanya dibuang menjadi saya menyembah. Terus diharamkan kalau mendekati sholat. Jadi khomer itu haram jam 11, mendekati duhur. Kalau asar ya jam setengah 3 baru haram. Tapi kalau pagi nggak apa-apa. Zaman itu. Ternyata alhamdulillah pagi minum khomer gara-gara ngefly nggak sadar. Dia bacok-bacokan sama pamannya, sama bapaknya. Saya semenjak itu terus khomer diharamkan secara total. Nggak melihat waktu, nggak melihat apa. Pokoknya khomer itu mesti buruk. Nah ini pelajaran bagi Gus Sofa, bagi Neng Via, Neng Mila. Semuanya itu proses. Itu yang diikuti GGNO, GG pesantren. Kalau dakwah itu proses. Tidak langsung apa? Nah misalnya jenengan wudhu aja rung bener langsung kon tahajud. Terus koyok sholat qiyamul lail kok Said Ali Zainal Abidin 1 malam 1000 rakaat. Itu tambah baik apa tambah lari kira-kira? Tambah lari. Ya gitu itu. Ya. Nggih mboten napa-napa. Niki mau dibisiki ning Aina. Turuti Gus, iku suaminya tukang mijeti abi. Nggih. Dokter, terakhir dokter tentara. Oh nggih. Oh nggih. Nggih. Berdiri mawon nggih. Berdiri tegak mawon mboten napa-napa nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, apa nak salah? Asman. Oh, Sri Ani nggih. 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 Nggih, nggih. 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 Tampi. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Via yo yo. Bu Sriani siapa? Bu Sriani nggih. Mantan perawat. Terus ngeten nggih, yang diceritakan Bu Sriani tadi lupa karena kecelakaan niku salah nggih. Niki dora kecelakaan nggih sering lupa kok. Alhamdulillah ya. Lupa itu berkah. Kalau sampai ingat terus masa lalu, eling diutang, wah malah ra bahagia. Eling bojomu tahu darani sampean macam-macam terus baliknya itu bisa trauma semua orang kalau nggak punya lupa itu bisa apa? Trauma semua. Pokoknya eling mantan terus malah rusak kabeh. Jadi lupa itu bagian dari berkah. Ya lupa itu bagian dari apa? Berkah. Ya, makanya ada al-insan makhluk khotok manusia. Jadi manusia itu tempat lupa. Jadi kalau nggak lupa malah apa? Malah bahaya. Itu ada seorang suami istri nggak lupa terus. Harusnya saya sudah dapat kamu. Dulu mantan saya lebih tampan. Yang suaminya bilang harusnya saya sudah dapat kamu. Mantan saya lebih cantik. Itu bahaya. Itu orang nggak. Itu gara-gara nggak apa? Nggak lupa. Jadi maka bahagialah bangsa yang sering lupa. Loh coba kalau nggak lupa itu repot. Coba kalau Indonesia tuh orang Indonesia ingat kalau negara ini punya utang banyak, bahagia enggak? Berkahnya lupa ya sudah baik-baik saja. Mulai zaman awal ada Indonesia sampai sekarang utang banyak ya baik-baik saja. Saking banyaknya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gini Bu Sriani ya, ada ijazah ini sekaligus saya ijazahkan jenengan.
ibadah itu mulai dulu dari kita, apapun benarnya menurut fikih sebetulnya tidak pernah ideal menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun secara fikih kita benar. Karena pasti ada hal-hal yang kita tidak benar. Makanya doa Nabi yang sering diajarkan ke kita itu apa? Ya Allah, jika saya tidak layak mendapat rahmat Engkau, maka rahmat Engkau yang layak mendapatkan kita. Sama tahu semut. Semut itu kalau jatuh di jurang atau keledai. Mergo ning aina lagi duwe napa? Keledai. Badhe dilelang gitu. Misalnya gini, ada keledai atau kambing kecil jatuh di jurang yang curam. Bisa naik enggak? Enggak. Tapi kalau dia bilang enggak mungkin ke atas, itu bohong. Ya bodoh. Berkahnya orang lain atau ditolong tim SAR atau sekarang damkar ya, pemadam kebakaran. Nyatanya selamat. Banyak kan cerita di TV-TV itu sapi jatuh ke sumur kedalaman 15 meter. Akhirnya selamat apa enggak? Karena dia apa karena ditolong? Nah, hubungan kita dengan Allah seperti itu, Bu Sirani. Mungkin amal kita tidak ideal, tidak benar, tapi rahmat Allah yang akan menolong kita. Makanya doanya itu ya Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka farahmatuka ahlun an tablughani. Itu doa yang diulang-ulang Nabi dan ya Allah, jika saya enggak layak mendapat rahmat Engkau yang layak mendapatkan kita. Ya coba kayak Bu Lilis, pernah enggak misalnya kecilnya minta jadi muslimah? Enggak pernah kan? Tapi ketika Allah menghendaki, tahu-tahu jadi. Aku yakin Neng Aina kecilnya ini kan anaknya Kiai, enggak pernah ingin jadi dokter. Bayangkan ya jadi Neng, jadi Kiai, sing iso ngongkon-ngongkon apalah pokoknya ya. Tapi nyatanya Allah menghendaki jadi apa? Dokter. Lewat jalur dosennya takutin, tapi kan tetap jadi. Makanya Anda tidak usah putus asa. Semut misalnya, semut bisa nggak ke Amerika? Cara lahir nggak bisa, beli tiket nggak bisa, ngurus paspor. Tapi dia itu ke bawah koper orang yang mau ke Amerika. Ke bawah koper orang. Sampai Amerika enggak? Nah makanya Anda jangan pernah putus asa. Kita ini punya Tuhan yang Rahman Rahim. Mungkin amal kita tidak cukup untuk mendapat surga, tapi rahmat Allah menjadi kita cukup untuk mendapat surga. Makanya di akidah kita apa? Mlebu swarga itu mergo fadhole Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Terus yang terakhir itu ada analogi bagus. Ada orang Bani Israel itu ibadah. Zaman itu orang kan umurnya panjang-panjang. Zaman saat itu orang itu biasa umur sampai 200 tahun, 300 tahun. Dia tuh gak pernah maksiat nih. Ibadah terus gak pernah maksiat. Dia gak pernah marah sama orang, ngamuk kiai. Saya ini kan tamu disuruh-suruh, gak pernah salah. Pokoknya orang gak pernah salah. Bawaannya tuh bener terus. Ya secara teori etika itu kan gak ada. Tamu disuruh-suruh itu kan gak ada. Itu etika Jawa yang gak ada, etika Islam juga nggak ada benernya itu sebetulnya saudara itu enggak. Yang bener saya orang baik saya. Meskipun tahu itu nggak pas tetap nurut. Itu kalau nggak orang baik nggak bisa. Terus dia itu masuk surga, mau masuk surga ditanya sama Allah. Ya anggap saja ibadahnya itu 500 tahun. Memang dicerita 500 tahun. Kamu tahu kenapa masuk surga? Iyalah Gusti, saya kan nggak pernah maksiat. Saya kan nggak pernah maksiat, hidup saya tak penuhi dengan taat. Jadi saya layak masuk surga. Apa kata Allah? Lucu katanya Allah. Ya silakan Anda di surga 500 tahun. Loh kenapa Gusti? Infonya surga itu selamanya. Kenapa harus 500 tahun? Karena Anda berkeyakinan surga Anda karena amal Anda. Amal Anda kan 500 tahun. Kan sudah impas di surga 500 tahun. Yang abadi itu rahmatku. Yang abadi itu fadlku. Kalau amal kamu pasti terbatas. Saat itu juga dia merevisi tidak Gusti. Saya masuk surga itu hanya karena rahmat Engkau. Artinya apa? Teori yang mengatakan surga itu segala-galanya karena amal pasti tidak cukup. Yang cukup adalah fadlnya Allah Subhanahu. Coba misalnya jenengan seperti ini ngaji, kan kata jenengan baik. Coba sekarang tanyakan suami Anda yang mungkin sekarang baru nyari Anda. Dasar bojo keluyuran. Jangan tanya Bu Neng Aina karena diuntungkan jenengan datang. Terus kayak Bu Nyai tenan keren. Tanyakan anak kamu yang mungkin sekarang berharap Anda bikinkan mie. Terus tak tanya, ibu kamu kemana? Bilangnya ngaji apa keluyuran? Ngaji. Terus dia tanya, baik apa enggak? Baik apa? Saya terlantar gitu.
Jadi ada sisi baik sosial itu. Makanya di kitab Hikam itu ada keterangan. Manusia itu apa? Orang yang ketika baik saja buruk, apalagi ketika buruk. Misalnya jenengan punya toko laris manis. Prestasi apa enggak? Tanya toko sebelah. Anda naik pangkat. Baik. Tanyakan yang kamu langkai. Jadi asal ilmu sosial itu tetap ada masalah yang menyertainya. Makanya pernah ada orang tanya ke saya, orang kaya, Gus, doain saya ini jadi orang kaya raya, nanti saya ngerawat 1000 anak yatim. Dasar orang kaya bodoh, kata saya. Kok bisa, Gus? Itu kalau Allah menyembadani doa kamu harus bunuh 1000 bapak. Karena untuk menjadi yatim, bapaknya harus mati dulu. Berarti kalau ada orang orientasi, ya Allah saya ingin kaya, biar umat orang miskin 1 miliar. Berarti sama jangan juga bilang, miskinkan 100 miliar orang, nanti saya rawat. Ada unsur buruknya apa enggak? Jadi asal ilmu sosial itu pasti ada sisi apa? Ada sih. Nah, seperti ini nggak mungkin cukup membawa kita ke surga. Yang bisa membawa kita ke surga abadi hanya fadlnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kamu misalnya, suami kamu baru butuh jenengan, terus dengar, wah nggak bisa diganggu, baru tahajud. Bagi suami kamu itu problem apa ibadah? Problem. Wah sekarang istri saya nggak suka tidur sama saya, sukanya tahajud. Dianggap problem apa? Baik. Kamu punya utang, waya nyaur, nggak nyaur ke bank bayar, malah tahajud atau duha. Tanyakan pakai bank. Jadi selagi di dunia itu nggak bisa. Makanya harus kita yakini kita bisa begini itu karena Allah Rahman Rahim. Ya sudah kita melakukan suatu sesuai prosedur fikih, tapi yang menjadikan semuanya baik-baik saja karena Allah Rahman. Indonesia itu harusnya sudah bangkrut mulai dulu. Dijajah bareng latihan bernegara ya gini sampai gini. Tapi berkatnya Allah Rahman Rahim ya baik-baik saja. Diumumkan hutang negara banyak, yang nonton ya tenang, nggak tahu gitu. Itu udah hanya utang negara, kita utangnya juga banyak, tenang. Sehingga kita jadi bangsa yang kuat. Itu ya kabeh fadhole Allah Subhanahu. Ya jadi jelas ya tadi orang itu yakin ibadahnya yang menjadikan masuk dia surga. Terus sama Allah, ya sudah kamu di surga tapi 200 tahun saja, 500 tahun saja. Kenapa Gusti? Katanya surga selamanya. Karena amal kamu terbatas, sehingga pahalanya juga harus terbatas. Yang tidak terbatas itu fadl saya, rahmat saya. Ya, ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Ini harus ada fikih baru. Artinya gini, kalau ada salam kan dijawab. Kalau ini enggak, sekedap. Ayo jawab dulu. Supaya nggak ada fikih baru. Menurut Dr. Hajah Neng Aina, bahwa salam bisa dijawab dengan gimana Neng? Yeah. Kan perempuan itu kan wajib memasakkan wadah. Perempuan itu kan nggak wajib masak. Oh, ini mulai. Wah, Pak, rungono Pak. Bojomu ora krungu yuk, alhamdulillah. Krungu iki bahaya. Mencuci pakaian. Enggak wajib nih. Sebetulnya kan sangat luar biasa. Seperti ratu gitu Gus ya. Nah, belum bisa ya Gus, tapi sekarang kan ada syariatnya Allah kalau perempuan itu harus takbiran kepada suaminya. Ya. Dan misalkan suami sekarang menyuruh istrinya untuk masak, itu perempuan itu boleh menolak atau tidak? Mulai kita aslinya. Tapi wajib nurut. Iya, ini kan mereka bertentangan. Kemarin saya ngaji di Kompodus, ini saya berjoki sama bapak-bapak. Bapaknya protes. Akhirnya saya juga sama Gus Kowe, Dewan Kota, saya juga diprotes. Ini memang ngaji jangan berhenti di situ. Betul sesuai Gus. Itu terus saya kesulitannya, mesti wajib tak lima dan yang mau kurang terus. Saya mereka berjumlah-jumlah,
gawe. Kita nggak wajib untuk masak. Terus mungkin gitu. Mau jawaban yang menguntungkan apa yang benar? Yang menguntungkan dan benar. Enggak, ini jawabannya itu yang menguntungkan apa yang benar? Ini sudah kayak partai politik jadi. Nah sebetulnya ini agama itu ada dua dalam menyikapi masalah sosial. Satu hukum objektif, dua itu hukum sosial. Kalau dalam hukum sosial ning aina itu ada pepatah al-insan abdul ihsan. Manusia itu akan diperhambakan oleh kebaikan orang lain. Jadi kalau kita misalnya punya suami itu sudah ganteng, baik, maco, pokoknya sempurna lah. Sudah gitu kaya, sayang. Itu mbok perempuan gak disuruh masak itu masak sendiri. Ini sudah jelek, merongos, gak punya uang. Nyuruh masak. Hanya berdasar hukum fikih lelaki itu boleh nyuruh. Terus si perempuan ini boleh menolak. Kasus-kasus sosial itu gak bisa ditangani secara fikih. Yang bisa nangani itu ya hukum apa? Sosial. Misalnya gini. Ada lelaki ini miskin jelek, tapi beruntung karena dia entah dapat jimat dari mana. Dapat istri itu cantik, kuaya, sopan, baik. Terus lelaki ini nyuruh masak, disalahkan orang seluruh dunia apa dibenarkan? Silakan. Terus ketika disalahkan karena tadi sudah perempuannya cantik, sopan, kaya. Masa iya orang kaya, majikan yang punya harta disuruh? Jadi sebetulnya benar tidak itu dalam sosial itu ya konteksnya konteks sosial. Makanya kata Sayyidina Ali, ahsin man syi'ta takun as amiro. Silakan baik sama orang, pasti kamu yang mimpin. Misalnya gini, saya punya mobil Alphard. Saya tadi sowan Mbak Anwar diajak Neng Aina sama Gus Sofa naik Alphard. Beliau baik, mau Gus pakai mobil saya, dia baik. Itu otomatis saya nyuruh itu gak pantas, gak mungkin secara moral, secara psikologis orang nyuruh orang yang berbuat baik. Kalau ada istri, misalnya kayak Neng Aina kan sudah nengnya, putrinya Mbak Anwar, terus Mbak Ma'ruf itu kan santri. Gak dinyali ya ngongkon. Malah nawani piye tak kena nasi goreng. Jadi itu gak fikih-fikihan, yang itu secara naluri kasta. Saya punya kawan, dia itu dosen, doktor, profesor, dosen, cantik. Saking pinternya gak ada yang berani nikah dia. Akhirnya nikah sama supirnya. Karena itu satu-satunya dia butuh lelaki, pokoknya sementing lanang. Nyari dokter masih bawahnya, nyari dosen karena dia profesor. Itu hubungan suami gak fikih-fikihan. Supirnya itu kalau dia datang ya mobil milik istrinya apa milik istrinya ya sopan sendiri dia. Wah masak, wah nyuci. Tak tanya kenapa masak dia? Kamu kan lelaki. Ya tapi kan hamba sahaya Gus. Jadi hukum sosial seperti itu nggak perlu difikirin lah kira-kira gitu ya. Hukum fikih itu tetap ada nih, tapi tetap kalah sama. Iya kan karena tadi al insan abdul ihsan. Ya. Kan perempuan menolak kan boleh sih. Suruh masak sama suaminya. Ya sudah, khusus yang enak boleh. Pokoknya ya ini khusus ya. Ya dan yang sejenis neng Aina. Ya tadi hukum sosial itu nggak bisa ditebak. Tadi kan banyak nyon sewu pembantu atau nyon sewu cah dalem atau dulu bawahan. Kemudian menjadi suami istri dari atasan. Ada yang sebaliknya. Itu kan sudah menciptakan hukum sendiri atas nama hukum apa? Sosial. Makanya itu pepatah Arab itu masyhur al-insan abdul ihsan. Soalnya itu al-insan abdul ihsan. Manusia itu akan diperbudak oleh kebaikan. Kebaikan. Itu sudah di alam bawah sadar itu pasti. Misalnya Anda punya suami dulu itu yang nolong orang tua kamu punya utang diselesaikan. Keluarga kamu mbak punya rumah dikasih rumah. Terus Anda menikah dengan lelaki ini. Habis nyali Anda untuk nuntut itu habis. Karena pasti disalahkan orang banyak dengan posisi Anda yang hanya ditolong, diberi, kemudian masih nuntut pasti disalahkan orang banyak.
Tapi Anda punya suami pengangguran di rumah. Ganteng tapi nganggur. Diantem piring orang ngesahkan macam nganggur pantasnya hadiah ya piring itu mesti gitu. Jadi intinya itu Neng, ada hukum-hukum yang nggak bisa, makanya Nabi itu unik. Ada sekian hukum Islam yang kata Nabi itu diselesaikan pakai apa? Sosial. Makanya ketika Nabi mensifati orang baik itu apa? Alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra, orang yang suka berinfak masa susah maupun senang. Wal kadhiminal ghaidha, kalau emosi bisa ngempet. Wal afina 'anil nas, kalau kecewa mudah memaafkan. Yang bisa menyelamatkan kita itu hukum sosial. Kalau saya hubungan dengan Neng Aina itu misalnya terus pakai saya ini kiai besar kok disuruh-suruh, habis hubungan itu. Tapi berkahnya saya ini berakhlak karimah. Maka baik-baik. Kamu bisa bayangkan ada kiai 5 menit belum duduk ngaji Gus ya. Bisa bayangkan. Lu Rembang sini tuh jauh loh. Normalnya kan cek kesel monggo istirahat. Sarapan belum, kopi belum, ngaji Gus. Ya ngaji. Jadi yang bisa menyelesaikan sosial adalah konsep-konsep Allah Ta'ala tadi. Berderma, wal kadhiminal ghaidha, bisa mengendalikan emosi, wal afina anin nas, dan mudah memaafkan. Makanya saya meskipun Aina ini keras, saya itu bangga. Orang keras kok punya umat banyak, berarti di balik kerasnya itu ada kebaikan. Kalau keras saja pasti sudah bubar. Aku yakin ibu-ibu yang ngerasain ini sih sekereng tapi apian. Itu kalau nggak ditambahi sudah bubar mulai dulu. Nggak benar nggak ini? Oh, benar. Mesti tambahi apian kan? Apian. Disiplin. Jadi kan betul kerung Gus. Oh ya. Ya nggak jadi disiplin ya. Kayak militer itu. Tepat waktu Gus. Tepat waktu. Ya jadi saya mohon berkahnya ngaji ini jenengan ngerti. Jadi ada fikih hukum formal, ada fikih apa sosial. Misalnya Anda punya suami yang angkuh, yang wangkot. Mungkin kamu kandani nggak ngandel. Kalau bapak saya gini, bapak saya Kiai Nur Salim. Nak ana wong sombong hak dongakno utange akeh. Engko ora ndek akhlak dhewe. Bisa enggak kamu punya suami wangku, terus dia butuh uang pinjem kamu 10 juta. Langsung berakhlak apa enggak? Dididik dikandani kiai ra ngandel deh. Dongakno itu utang terus butuh kowe. Itu bukti nih bahwa hukum itu enggak semuanya bisa menyelesaikan apa? Masalah. Malah ndonga sampean bojomu butuh kon, butuh duit. Terus dongakno ra iso nyaur. Oh itu kamu perhambakan jalan itu. Bisa hamba sahaya ini. Banyak kan orang bengal, kumisnya sekolah apa. Tapi gara-gara punya utang sama orang pincang. Matur nuwun. Padahal ini pincang, tapi yang ngutangi. Artinya orang tuh pasti tunduk. Makanya kalau punya suami angkuh, dongakno diutang. Hanya tunggu ini nggak utang. Utang jenengan, angger dekne mlete. Saur Mas. Insya Allah milih korah-korah, milih nyuci daripada ditagih. Nggih mboten. Nggih ngoten nggih piye manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya shakur wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna aminin mutma'innin alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah teman-teman reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha, di mana dalam video ini merupakan dokumentasi kegiatan ngaji dan silaturahim bersama Gus Baha yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Salafi Terpadu Arisalah Lirboyo atau PPST Arisalah Lirboyo. Dalam kajian ini Gus Baha menyampaikan berbagai nasihat keagamaan, tentunya bersama dengan Neng Aina atau putri dari Simbah Anwar Mansur. Dan nasihat keagamaan ini dengan pendekatan yang santai, mendalam, namun tetap relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan isi video tersebut,
perempuan yang bersama Gus Bah dalam kajian dan silaturahim di PPST atau Pondok Pesantren Salafi Terpadu Ari Salah Lirboyo tersebut adalah Ning Aina atau Ning Aina Masyrurin, putri dari Mbah Anwar Mansur. Dalam tayangan tersebut, Gus Bah beberapa kali menyebutkan namanya secara langsung, seperti saat membahas peran beliau dalam mengelola majelis taklim di Ar-Risalah dan dalam diskusi santai mengenai dinamika hubungan sosial serta rumah tangga. Dan topik utama yang dibahas meliputi makna dan keutamaan wudhu. Gus Bah menjelaskan tentang pentingnya kesempurnaan dalam berwudu sebagai identitas umat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat, di mana cahaya wudu akan menjadi penanda bagi mereka. Lalu ada konsep rahmat Allah. Beliau menekankan bahwa masuknya seseorang ke dalam surga pada dasarnya adalah atas dasar fadlnya atau anugerah yang diberikan ataupun rahmatnya Allah, bukan sekadar hasil dari amal perbuatan manusia itu. Tentunya amal ibadah ataupun amal manusia itu terbatas. Kemudian ada fikih sosial dan rumah tangga. Gus Bah memberikan perspektif menarik mengenai peran istri dan suami, yang membedakan antara hukum formal fikih dan hukum sosial, serta bagaimana etika dan kebaikan hati ihsan menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan rumah tangga daripada sekedar menuntut hak hukum. Lalu ada ketika sikap kita menghadapi masalah, beliau mengajarkan pentingnya sifat syukur dan cara menyikapi perbedaan pendapat atau masalah sosial dengan cara yang bijaksana dan tidak kaku, sehingga hubungan antara sesama tetap terjaga. Nah, secara keseluruhan pengajian ini menekankan pentingnya memiliki akhlak karimah dan pemahaman agama yang inklusif, sehingga umat tidak terjebak pada sikap menghakimi orang lain, melainkan fokus pada kasih sayang dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gus Bah menjelaskan bahwa amal ibadah manusia seringkali tidak sempurna atau tidak cukup untuk membawa seseorang ke surga. Namun rahmat Allah jauh lebih besar daripada keterbatasan amal manusia, sehingga kita harus selalu mengharap pertolongan dan kasih sayang Allah, layaknya seekor hewan yang terjebak di jurang namun bisa selamat karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan penjelasan Gus Bah dalam video tersebut, sifat pelupa manusia adalah bagian dari berkah dan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gus Bah menyebutkan bahwa manusia memang diciptakan sebagai tempat salah dan lupa. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Sifat ini memiliki hikmah karena jika manusia tidak bisa lupa, maka hal-hal seperti trauma masa lalu atau konflik rumah tangga bisa menjadi beban yang terus diingat dan justru berpotensi merusak hubungan. Dengan sifat pelupa tersebut, kehidupan dapat terus berjalan dan dengan lebih baik dan lebih harmonis. Jadi lupa itu boleh. Kemudian berdasarkan penjelasan dalam video tersebut, penggunaan nama baptis yang dibawa sejak kecil tidak memiliki pengaruh atau akibat hukum terhadap status keislaman seseorang setelah menjadi mu'alaf. Oleh karena itu, seseorang tidak diharuskan untuk membuang atau mengganti nama tersebut, karena ini merupakan jawaban dari pertanyaan salah satu jamaah di situ, bahwasannya beliau itu seorang mu'alaf, kemudian namanya itu apakah perlu diganti atau tidak, ya ternyata nggak perlu diganti. Yang penting sudah masuk Islam. Kemudian berdasarkan penjelasan Gus Bah, Nabi Musa dianggap berjasa karena peran beliau yang melakukan komplain saat menerima perintah sholat. Awalnya umat Nabi Muhammad SAW diperintah untuk mengerjakan sholat sebanyak 50 kali, 50 waktu dalam sehari. Namun berkat keberanian Nabi Musa yang menyarankan untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumlah tersebut akhirnya dikurangi menjadi 5 waktu. Gus Bah menyebutkan bahwa pengurangan ini merupakan berkah dari komplain yang dilakukan oleh Nabi Musa, berkait komplain. Nah, menurut penjelasan Gus Bah dalam video tersebut, sekat atau al-araf berfungsi sebagai pagar pembatas bagi golongan yang tidak masuk kategori penghuni surga maupun penghuni neraka. Gus Bah mengibaratkan bahwa mereka yang berada di posisi ini adalah orang-orang yang ketika di dunia belum memenuhi kriteria atau kualifikasi penuh untuk masuk surga, namun juga tidak pantas dimasukkan ke dalam neraka, sehingga mereka temangsang atau tertahan di antara keduanya. Ini ashabul a'raf namanya. Kemudian menurut penjelasan Gus Bah, dakwah harus dilakukan melalui proses karena kondisi penerima dakwah yang beragam. Tidak semua orang memiliki latar belakang yang sama. Ada yang berasal dari lingkungan yang jauh dari ulama atau bahkan dari latar belakang yang awam sama sekali.
Memaksakan standar ideal secara instan justru berisiko membuat mereka lari atau merasa terbebani. Gus Pak mengibaratkan dakwah seperti menolong orang yang sedang dalam kubangan lumpur. Langkah pertama adalah menyelamatkan mereka terlebih dahulu, bukan langsung menuntut kesempurnaan. Berdasarkan penjelasan Gus Pak dalam video tersebut, utang dapat menjadi faktor yang mengubah perilaku atau akhlak suami dalam rumah tangga. Gus Pak memberikan contoh bahwa seorang suami yang mungkin angkuh atau suami yang sulit dinasehati bisa menjadi lebih rendah hati dan berperilaku baik ketika ia memiliki kebutuhan mendesak, seperti ketika harus meminjam uang pada istrinya. Menurut beliau, ini menunjukkan bahwa hukum formal terkadang tidak cukup untuk menyelesaikan masalah rumah tangga, sehingga pendekatan melalui realitas sosial seperti saat suami membutuhkan bantuan finansial dapat menjadi cara untuk mendidik atau memperbaiki sikap suami. Intinya dalam rumah tangga ya harus saling melengkapi. Oke, itu teman-teman yang bisa kita sampaikan dalam ngaji kita kali ini bersama dengan Gus Pak. Tentunya ini adalah ngaji terbaru Gus Pak yang ada di Pondok Pesantren Arisalah Lirboyo dan bersama Ning Aina, dan beberapa yang disampaikan tentunya lebih membahas mengenai perempuan atau membahas mengenai sosial, mengenai keluarga. Dan karena Neng Aina itu adalah aktivis feminis ataupun aktivis hak asasi perempuan, tentunya yang dibahas adalah yang lebih condong untuk pro terhadap perempuan. Oke teman-teman, tentunya itu saja. Kita doakan bareng-bareng semoga Gus Pak senantiasa sehat, panjang umur, diberkahi kesempatan untuk terus-menerus memberikan keilmuan-keilmuannya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Pak, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Semoga rezeki kita berlimpah, berluah, dan semoga diberikan kesehatan, keselamatan, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, itu saja. Semoga ilmu itu menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita semua, dan bisa menjadi penolong, bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan fadl ataupun ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.